semuanya, kembali lagi di podcast hari ini mulai dari nol. Kita hari ini akan membahas sesuatu yang sangat-sangat belum pernah dibahas mungkin ya oleh gereja ataupun melalui podcast Kristen gitu ya. Dan kita hari ini kedatangan seorang yang sangat spesial yaitu Om Jesse Lantang hari ini. Halo Om, apa kabar? Halo Kesia, halo Kang Risa. Iya. Nah hari ini nih kita akan ngebahas yaitu gimana sih kalau misalnya kita tahu kalau diri kita ini adalah korban perkosaan. Kan seperti ini ya, kalau kita nih semua anak-anak dilahirkan itu tidak bisa memilih siapa orang tuanya, mau seperti apa, backgroundnya seperti apa, kita gak bisa milih gitu. Bahkan banyak yang bilang kalau anak yang hasil perkosaan adalah anak haram. Menurut aku sendiri sih bukan kita yang haram ya, tapi kayaknya orang tuanya nih yang haram gitu. yang what they did is so wrong gitu. Akhirnya anak-anak ini bisa jadi korban kayak gitu. Gimana sih Om kalau misalnya kita tahu nih kalau ternyata kita nih anak haram gitu, atau anak yang terlahir karena accident atau perkosaan atau apa gitu. Pasti ada sisi-sisi psychological yang pasti juga akan berpengaruh kepada si anak ini kayak gitu. Gue percayanya begini, bahwa Tuhan sangat berdaulat dan gak ada istilah anak haram, gak ada istilah sial, gak ada istilah nasib. Karena Tuhan sangat berdaulat. Kalau dia izinkan ini terjadi, berarti ada sesuatu rencana yang dia mau lakukan buat anak tersebut. Entah dia lahir dari rahim seperti apa, ya mamahnya seperti apa, papahnya mungkin pemerkosa dan lain sebagainya. Anak ini mesti paham bahwa dia bukan anak haram, dia lahir dengan full rencana Tuhan dalam kehidupannya. Nah, yang berikutnya adalah begini, waktu anak ini tumbuh besar, siapapun yang merawatnya harus mengerti prinsip parenting tadi, prinsip fathering, prinsip mothering. Dia harus mengerti sekali, karena anak ini jangan pernah dibilang anak sial lah, anak pembawa sial lah, anak haram lah dan lain sebagainya. Dia harus dikasih pengetahuan bahwa dia adalah anak yang full disayang sama Tuhan. Kalau sampai dia ada di dunia ini, ya itu berarti Tuhan punya salah satu rencana untuk melanjutkan generasi ke generasi berikutnya. Salah satunya lewat anak ini juga. Seperti itu. Jadi para orang tua dan sekitarnya dan lain sebagainya, please lah jangan lagi pakai istilah anak haram, ya anak pembawa sial dan lain sebagainya, karena anak ini diizinkan oleh Tuhan lahir. Dan kalau sampai ada anak lahir, itu kan bagian dari berkat, kita semua tahu. Dan siapapun orang tuanya, sekali lagi harus mengerti prinsip fathering. Karena father itu bukan gender ya. Father adalah sumber, the source. Siapapun yang jadi papa atau mama angkatnya, ataupun mama ini jadi single mother misalnya, dia harus mengerti bahwa dia itu sumber. Ya, dan kita sumber, kalau kita mau jadi sumber adalah kita harus terkoneksi dengan Tuhan, sumber daripada segala sumber. Nah sumber apa? Bukan sumber uang aja. Karena banyak parents yang suka misconception ya. Mereka berpikir jadi sumber cuma sumber uang, sumber nafkah dan lain sebagainya. Enggak, sumber rasa aman. Yang penting kasih uang biasanya ya. Nah, yang penting ada duit gitu loh. Tapi gak ada di rumah. Tapi gak ada di rumah, kasar, mukul anaknya dibilang setan dan lain sebagainya. Dan ini seringkali kegagalan dalam parenting itu seperti itu. Mereka pikir cuma ngasih uang udah beres. Ngasih mobil baru beres. Ngasih kunci apartemen baru udah beres. No. Maksudnya jadi sumber tuh sumber rasa aman, sumber sukacita. Ya, anaknya salah dipeluk, ya diajak ngobrol. Bukannya waktu salah doang baru diajak ngobrol. Nggak seperti itu dong. Apapun yang dia lalui di hari itu, ajak ngobrol. At the end of the day, ternyata gue kangen ya ketemu mama papa, gue pengen cerita. Nah, gimana nimbulin sikap seperti itu di anak-anak kita? Jadi whatever you came from, dari manapun kamu berada, asalnya dari mana, ya entah hasil pemerkosaan, MBA, married by accident, ya hamil di luar nikah, apapun keadaannya, anak ini benar-benar mesti punya sumber yang tepat selain Tuhan, yaitu parents. Nah, sekali lagi iblis menyerang banyak orang tua, akhirnya banyak anak-anak ini tumbuh
dan mereka nggak punya rasa aman, mereka merasa tidak punya sumber, ya, dan lain sebagainya. Akhirnya efeknya kemana-mana. Kita pergaulan. Ya, kita membangkitkan monster tanpa kita sadari di rumah kita. Makanya Alkitab jelas katakan jangan membuat hati anak-anakmu itu marah. Itu pesan kepada orang tua. Bukan sebaliknya. Bukan. Bukan sebaliknya, biasanya sebaliknya tuh. Bukan. Iya. Bukan. Iya benar-benar. Iya, itu ayatnya dipelintir sama banyak orangnya. Iya. Dibalik-balikin ya. Balik. Iya. Iyalah. Ya, jangan hai orang tua kan dibilang, jangan bangkitkan amarah di hati anak-anakmu. Dan ini jelas banget bahwa ternyata waktu anak-anak udah marah, gedenya jadi monster. Saya punya istilah sama istri saya, broken man. Thanks banget sering kita ketemu. Ya. Dan kita juga banyak ketemu korban pemerkosaan waktu mereka tumbuh dewasa karena dibesarkan dengan baik dan atmosfernya sehat, malah mereka jadi fine-fine aja. Iya, Gitu loh. Mereka bisa berdamai dengan masa lalu karena mereka menemukan sumber yang tepat. Iya. Kalau itu kan dari sisi anak ya, tapi kayak mungkin ya kebanyakan anak muda gitu ya, yang mungkin pingin sekali orang tuanya tuh bisa melakukan demikian gitu. Kayaknya tuh harapan semua anak muda yang di embrace gitu, yang ditanyain, kamu tuh kan gimana sekolah kamu gitu. Tapi mungkin ya untuk kayak yang pasangan muda, mungkin mereka sudah terbuka dengan hal itu. Tetapi kalau yang generasi-generasi yang seperti bapak-bapak sekalian ini, banyak sekali orang tua tuh yang sangat-sangat ya yang otoriter gitu, nggak message-nya dari atas ke bawah aja gitu. Nah, bagaimana dari sisi anaknya yang pasti yang mereka harus lakukan adalah acceptance kan. Tapi pasti di dalam diri mereka tuh ada perdebatan ataupun kenapa aku dapat orang tua yang seperti ini gitu. Apa sih pesannya gitu untuk anak-anak yang memang kita tuh tahu kita tuh nggak bisa merubah orang tua kita gitu. Karena dari saya udah kayak gitu. Dan mereka mungkin nggak punya pengetahuan, nggak punya perbincangan seperti ini gitu dengan orang tua lainnya gitu. Apa sih message-nya buat anak-anak tuh yang seperti itu? Well, gue cuman mau bilang bahwa kita harus berdamai dengan masa lalu dan menerima generasi sebelum kita. Karena kesalahan setiap generasi adalah nggak mau terima generasi sebelum. Betul. Dan tidak mempersiapkan generasi mendatang. Itu kesalahan terbesar setiap generasi loh. Sampai hari ini aja masih kelihatan. Dan salah satu dari angle-nya anak-anak, kita harus menerima generasi sebelum kita, ya terima orang tua kita. Karena mungkin mereka dulu masih minim informasi. Betul. Ya, mereka baca Alkitab cuma satu buku dan mereka nggak bisa menerjemahkan ke yang lain misalnya. Kita hari ini full akses bisa kemana-mana. Kita bisa dapat terjemahan ini, terjemahan itu dan dengan mudahnya, cuman pakai jari kita. Zaman orang tua kita nggak ada seperti itu. Dan mereka, saya punya istilah mereka tuh didikan Belanda. Mungkin Kang Risa juga sama. Orang tua kita tuh didikan Belanda. Yang orang Amerika ngomongnya gini, do as you told. Ya, kamu bikin apa yang disuruh. Jadi sama sekali tidak ada brainstorming, nggak ada tukar pikiran. Nah itu orang tua kita. Nah berdamailah sama itu, cobalah mengerti. Bahwa mungkin mereka dapat pressure luar biasa di zaman dulu. Dan beda dengan kita. Jadi kita nggak bisa sama-samain generasi kita sama mereka. Ya, kita pakai jeans robek terus pakai jeans robek dong, mau apa? Oh mau apa pakai dong, nggak bisa dong. Beda, ya, karena mereka celana bahan. Ya, mereka pakai dasi, pakai jas dan lain sebagainya. Kalau kita udah berbeda, semuanya jadi berbeda. Jadi message dari gue sih, cobalah berdamai dengan masa lalu, mulailah mengerti generasi di atas kita. Nah, kalau Kesia ini kan dalam pelayanan sehari-hari, selain pelayanan tatap muka juga banyak pelayanan online. Ada platform yang dengan teman-teman kamu pegang, Listen DRP, yang mendengar banyak keluhan dari berbagai macam keluhan. Menurut Kesia, seberapa paham mereka mengenai berdamai dengan masa lalu? Seberapa paham anak-anak ini bukan orang tua nih, ini anak-anaknya nih, seberapa paham bahwa mereka tuh harus mengenali, harus mendeteksi dan akhirnya berdamai dengan masa lalu. Ya kayak saya juga, gue juga baru tahu setelah pandemi karena nganggur, jadi banyak ikut seminar, istilah namanya inner child, bahwa di dalam diri saya yang sudah
lansia ini di dalam di dalamku ini ada Muhammad Riza Solihin kecil yang bersembunyi, yang diam, yang penuh dengan mungkin pernah dilukai, pernah dikecewakan. Seberapa anak-anak muda itu kenal bahwa di dalam dirinya itu ada inner child yang harus dikenali dan didamaikan? Menurut aku sih, according to my experience, sangat-sangat tidak mengenal. Maka daripada itu, karena yang mereka datang dengan respon mereka, dengan kekecewaan mereka. Jadi ketika mereka curhat, ketika mereka membuka diri mereka, ya itu adalah reaksi-reaksi yang mereka dapatkan dari treatment orang, treatment orang tua, teman, keluarga, pasangan bahkan gitu. Jadinya kalau misalnya mereka nggak curhat, berarti mereka belum punya that understanding sih. Karena that knowledge, karena ya kembali lagi semua apapun yang dilakukan orang itu berdasarkan masa lalu, berdasarkan bagaimana dia di-treat juga dari orang sebelumnya. Tadi bener banget gitu. Jadi ya makin kita tahu inner child seseorang atau background seseorang, kita akan menjadi seseorang yang lebih bijaksana sih menurut aku. Jadi orang yang bisa lebih mengerti dan paham kenapa dia melakukan itu, kenapa dia kasih reaksi itu, kenapa dia berbicara seperti itu, karena backgroundnya yang berbeda-beda gitu. Jadi akan juga jadi less judge. Kita akan jadi orang-orang yang less judge sama orang-orang karena kita tahu kenapa dia seperti itu. Itu sih yang kita belajarin pas saat waktu itu kita di masa-masa pandemi. Kita dapatkan seminar-seminar, jadinya sangat membuka gitu. Dan itu yang pengen juga disampaikan gitu kepada anak-anak muda gitu. Kalau misalnya kita dapetin sesuatu treatment dari orang, kita harus tahu orang itu kenapa dia melakukan itu juga gitu. Ya akhirnya kita akan jadi lebih understanding, lebih bijak, lebih respon yang benar. Ya, jadi gitu toh. Ternyata sebenarnya tuh kadang-kadang menurut aku ya bukan salah di kita 100% gitu. Tapi ya orang itu seperti itu karena dampak yang dia dapatkan dari orang sebelumnya gitu. Jadi belum tentu kita salah 100% gitu. Mungkin cara penyampaiannya yang salah, mungkin bahasanya terbatas, jadi bahasanya cuma gitu-gitu aja. Akhirnya kita jadi sakit hati gitu. Kembali lagi respon kita yang menentukan kita sih gitu. Soal perkosaan ini sebetulnya kalau dari kehidupan gue, Jess, ada contoh yang sangat nyata dan dekat, yaitu ya bini gue. Mamanya Case ya, bahwa dia waktu di masa mudanya teenagers nggak pernah ngalamin yang namanya spiritual rape. Ya ada laki-laki dari laki-laki itulah melakukan perkosaan rohani untuk Elsa menjadi agama mereka, dan akhirnya lahir Belle, dan Belle lahir sebulan sudah tidak lagi sampai detik ini berjumpa dengan ayahnya siapa. Tetapi dari berbagai macam cobaan, berbagai macam ujian, sengaja atau nggak sengaja, karena sebelum tahun 2000 ya gue juga nggak seperti ayah yang diharapkan, seperti ayah yang benar ya dengan kehidupan yang lama. Tetapi seorang Belle itu ya kakaknya Case ya, dia bisa ketemu dengan sumbernya, yang menjawab dan memberikan contoh real kepada teman-teman keluarga besar mulai dari nol ini. Jadi memang kalau teman-teman lihat Belle anak saya yang terbesar yang kalian tahu, kalian dengar, dan dia bisa seperti hari ini karena memang dia dengan segera, dengan cepat menemukan. Ya mungkin di situ juga ada faktor pencarian kepada sang sumber, dan dia ketemu yang pada waktu itu dari aku juga nggak mungkin. Sumbernya dari aku dapatkan dari aku juga nggak kenal, juga berpindahnya agama, tabiat dosa yang lama, dia juga pasti nggak mungkin temukan kecuali kalau dia tidak mencari. Tetapi aku yakin dengan podcast mulai dari nol hari ini itu menolong banyak orang, dan kiranya teman-teman muda yang mendapati teman-temannya atau keponakan atau sepupu atau tetangga, jangan sungkan-sungkan share untuk jadi inspirasi bagi mereka, dan kita juga lewat listen.drp bisa lewat Instagram bisa DM ke
ke admin. Nggak boleh ngomong adminnya siapa. Bukan saya. Dan kita akan bantu, dan kita sudah bantu ribuan anak muda untuk pelayanan ini. Jadi masalah kembali Jess, kalau misalnya dia tidak kunjung temukan. Terus inner child-nya kena tombol marah, kena tombol narkoba, kena tombol mencuri, pergaulan bebas, LGBTQ. Itu seperti apa? Yang gue lihat gini, gereja harus membangun campaign ya, kampanye tentang fathering. Karena ini seringkali di abandon sama gereja, karena orang nggak mau pelayanan fathering karena nggak ngetop. Ya seperti episode kapan tuh yang kita ketemu, semua orang pengen ngetop hari ini, pengen jadi famous seperti itu. Jadi pelayanan fathering itu ada pelayanan coaching. Ya, contoh kemarin Argentina waktu juara, kita nggak hafal nama pelatihnya. Scoli, Skilo. Ya. Scoli, Skilo. Nah, yang kita hafal Messi kan, yang kita hafal pemainnya. Karena semua coach bekerja saat stadion nggak ada penonton. Atlet bekerja saat stadion tiketnya sold out. Jadi pasti yang dikenal orang banyak yang pemainnya, pelatihnya enggak. Dan ternyata Yesus di Alkitab sudah membuktikan bahwa dia adalah seorang coach. Buktinya di mana? Yohanes 14 ayat 12, kamu akan melakukan pekerjaan lebih besar daripada saya. Seorang coach kan begitu. Dia cuma melatih 3,5 tahun, dia melatih dan murid-muridnya bikin bumi ini upside down tiba-tiba. Seperti itu. Nah, pelayanan seperti ini yang hilang dari gereja. Makanya gereja mesti mengkampanyekan fathering ministry. Jadi orang-orang ini yang punya inner conflict, ya, yang punya mereka punya psychosomatic, penyakit yang disebabkan karena orang ini menuduh dirinya terus, merasa bersalah terus-menerus. Dengar ada kampanye ini, at least dia bisa ngelihat bahwa di gereja ternyata ada jawaban. Gue mau ke sana. At least mulai dari situ dulu. Dan gereja juga harus mempersiapkan, jangan cuma kampanye. Kita punya cell group. Cell groupnya coba di DNA-nya mulai dirubah jadi safe space. Tempat aman buat orang-orang seperti ini. Ceritanya nggak akan bocor kemana-mana, dia nggak akan dihakimin, nggak akan digosipin, dan lain sebagainya. Oke, jadi cell group itu bukan mindain acara hari Minggu ke rumah, tapi lebih kepada mulai bergerak dengan sel di mana mereka itu berada, di daerah manapun. Seperti itu. Jadi orang-orang ini tahu, kayak dokter ada pelangnya lah gitu lah. Gue sakit mah, gue mesti ke dokter ini gitu loh. Gue kayaknya nih mental health gue terganggu segala macem. Coba larinya ke Tuhan. Dan wakilnya Tuhan adalah His Church di sini. Seharusnya. Gitu kan. Oke, nah kalau dari sisi anak muda sendiri yang Kesia temui gitu dalam pelayanan, mau langsung maupun tidak langsung di youth gitu, di teens, mereka menganggap gereja ini sudah mumpuni untuk jadi safe place atau enggak? Oke. Kalau dari yang diketemui ya sebenarnya belum, dan mungkin ini jadi PR gereja. Tapi ya dari dimana aku bertumbuh juga dari DRP ini sih sudah sangat-sangat membuka, udah sangat-sangat kita lihat dari leader kita gitu, bagaimana jemaat one by one itu lebih penting gitu, dan bagaimana juga kita tahun ini fokusnya di sel tadi gitu, bagaimana kita sistemnya sel yang berjalan dan pertumbuhannya tuh ada gitu, pertumbuhan yang gak harus besar, gak harus tapi quality gitu, ada berkualitasnya juga gitu. Jadi dari sisi gereja pun sebenarnya sudah mengupayakan untuk hal-hal itu dilakukan sih gitu. Wow, betapa bergunanya sesi mulai dari nol hari ini, dan bisa di-share, bisa dibagikan, dan bagi yang ingin bertanya atau ada follow up pelayanan bisa ke ig listen.drp.
teman-teman yang seusia kalian yang akan menjawab, tetapi yang diurapi dan terus diperlengkapi. Jess, thank you so much untuk hari ini. You guys very welcome. Mulai dari nol, Yes. seperti sering kita dengar di pom bensin, dan itulah yang harus kita lakukan setiap hari, mulai dari nol. God bless you. God bless.